Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sartika Dwi Gestiani. Di sini Ibu mengulang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan mengajar di kelas 10 IPA dan IPS. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulisan, serta terampil menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun secara tulisan dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih itu laporan hasil teks observasi? Nah, laporan teks hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Jadi, laporan teks hasil observasi itu adalah penjabaran umum yang sudah kita amati, kita teliti, kemudian kita tulis. Nah, disebut laporan teks hasil observasi. Kemudian, dalam menalaah dan mengidentifikasi ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Nah, di sini penulisannya itu harus secara lengkap dan jelas. Nah, terus yang kedua, benar, jelas. Jelas di sini adalah bahasa yang digunakan harus jelas dan benar. Terus benar. Benar di sini benar-benar terjadi agar si pembaca mendapatkan informasi yang telah kita amati. Objektif, jangan mengada-ngada, bahasanya harus apa adanya. Sistematis, di sini cara penulisannya itu harus tersusun dari mulai strukturnya dari mulai deskripsi umum, deskripsi bagian, jadi harus tersusun secara sistematis, tepat waktu. Jadi penulisannya itu harus tepat waktu sesuai dengan apa yang kita amati. Terus apa saja sih yang kita amati, yang bisa kita amati? Nah, karena observasi itu luas, yang kita amati yang pertama bisa dari buah-buahan. Contohnya buah semangka. Yang kita amati dari buah semangka itu bisa kandungan gizinya, cara menanamnya, cara memanennya, dan lain-lain. Bisa kalian amati tentang buah semangka. Kemudian kegiatan. Nah, di sini kegiatan 17 Agustus bisa kalian ambil dari kegiatan Paskibra ataupun Maulid Nabi. Nah, kalau di sini Ibu ngambil contoh kegiatan 17 Agustus. Nah, yang kita amati dari 17 Agustus bisa kalian amati tentang kegiatan lombanya. Ada apa saja dan pesertanya apa aja. Terus gedung atau bangunan sekolah bisa kalian amati. Contohnya gedung sekolah kita ini memiliki dua peminatan, yaitu IPA dan IPS. Guru-gurunya, jumlah guru-gurunya ada apa aja yang kita amati. Terus selanjutnya dari hewan. Nah, hewan misalnya harimau nih, apa yang kita amati dari harimau? Cara berkembang biaknya, makanan sehari-harinya, tidurnya bisa kalian amati. Terus dari pemandangan alam dan sekitarnya bisa kalian amati. Dari pemandangan alam ada hewan-hewan, lingkungan sekitarnya, terus cuacanya bisa kalian amati. Nah, terus tujuan membuat laporan hasil teks observasi. Tujuannya itu untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuatu secara apa adanya, sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan sebuah informasi yang telah kita teliti, yang kita amati kepada pembaca, agar pembaca itu menjadi tahu hasil dari pengamatan kita.
Selanjutnya, struktur teks observasi. Ada pernyataan umum, ada aspek yang dilaporkan. Nah, dari pernyataan umum ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Nih, ada contoh. Nih, dari pohon kelapa, menjelaskan dari paragraf pertama itu adalah pohon kelapa adalah, nah seperti itu pernyataan umumnya. Terus aspek yang dilaporkan, nah biasanya aspek yang dilaporkan ini berupa deskripsi atau deskripsi dari masing-masing setiap paragraf. Ada deskripsi umum, bagian, manfaat, dan penutup. Di sini ada contoh. Nah, deskripsi manfaat, buah kelapa bermanfaat untuk, nah itu merupakan bagian dari deskripsi manfaat. Selanjutnya di dalam contoh ini ada penutupnya, deskripsi penutup, yaitu berdasarkan penelitian yang ada. Nah, jadi seperti itu contoh laporan teks hasil observasi yang memiliki struktur definisi umum, bagian, manfaat, dan penutup. Nah, untuk tugasnya, Ibu akan memberikan Ibu akan memberikan laporan hasil observasi, kemudian kalian analisis atau mencari bagian dari struktur hasil observasi yang berupa pernyataan umum, aspek yang dilaporkan. Ada apa saja di dalam isi laporan teks observasi itu. Sekian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.